Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli tilam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan malam. Semoga yang hadir ini istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini di depan saya ini adik-adik pramuka. Betul. Pramuka itu lambang pohon kayu. Pohon apa? Pohon kelapa. Kenapa tidak pohon jengkol? Kenapa tidak pohon petai? Pohon kelapa itu akarnya dibakar di bawah kandang kambing karena dia bisa menyala dari maghrib sampai subuh. Batangnya sebagai batang rumah orang Melayu di tepi sungai. Kulitnya sebagai alat untuk memasak bahan bakar di dapur. Lidinya untuk membersihkan halaman sebagai sapu lidi, dan habis makan untuk mencongkel tai gigi. Daunnya yang muda sebagai janur, umbutnya dimakan mentah, bisa juga digulai santan. Kelapa muda lezat nikmat, diminum jadi obat. Kelapa tua diperas menjadi santan, rendang, ketupat, gulai paku. Makan pulut pakai santan. Semuanya dari mulai ujung sampai ke akar bermanfaat dan berguna. Itulah kenapa pohon kelapa yang menjadi simbol pramuka. Saya tak pernah baca di buku, saya aja ngarang-ngarang. Lalu kemudian sekarang ada, adik-adik masih tahu pohon kelapa? Sekarang ada anak tinggal di kota metropolitan, tinggal di lantai 50 kondominium, seumur hidup tidak pernah menengok pohon kelapa. Dia ingin minum air kelapa muda, dia tinggal pergi ke mall dan minum kelapa muda dalam kotak. Namanya teh botol tapi tetap dalam kotak. Namanya air kelapa tapi baunya bau kelapa, bentuknya macam kelapa, rasanya seperti kelapa, tapi dia hanyalah bahan kimia. Anak kecil sudah kena diabetes meletus, cuci darah, gara-gara banyak minum air kemasan. Gula bukan, dia bukan gula, dia pemanis buatan. Gara-gara apa? Gara-gara pohon tebu tidak ditanam lagi karena sudah berganti kelapa sawit. Gara-gara apa? Gara-gara orang tidak bertanam kelapa lagi karena kelapa harganya anjlok, jatuh, akhirnya berganti dengan tanaman yang lain. Apakah yang Ustadz Somad ceritakan ini fitnah atau fakta? Fakta, kenyataan, data. Enggak Pak Ustadz, kami tidak pernah baca, berarti perlu update status terbaru supaya kita paham tentang kejadian hari ini. Jadi belajar dari pohon kelapa. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya bermanfaat seperti pohon kelapa insya Allah. Acara kita besar ini ditaja oleh Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah insya Allah. Hadir bersama kita malam ini Bupati Kabupaten Kampar, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, Bupati Bengkalis,
Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Acara kita besar ini ditaja oleh Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah insyaallah. Hadir bersama kita malam ini Bupati Kabupaten Kampar, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, Bupati Bengkalis. Mana lagi yang belum disebut? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Tommy, Profesor Aji, Ustadz Ramon dari Batam yang tak dapat saya sebutkan. Kalau ada yang namanya tidak saya sebut, bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam diajarkan ada asal huruf alif mim nun. Dari huruf alif mim nun inilah asal kata iman. Kata apa? Iman. Dari alif mim nun inilah asal kata amanah. Kata apa? Amanah. Dari alif mim nun inilah asal kata aman. Orang yang beriman memegang amanah, maka insya Allah dunia menjadi aman. Kenapa dunia tidak aman? Karena orang tidak amanah. Kenapa orang tidak amanah? Karena tidak beriman. Kalau kita mati, yang kita bawa adalah iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, hari itu tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hatilah tempat bersemayamnya iman. Tapi iman yang ada dalam lubuk hati itu mesti nampak dalam apa? Amanah. Maka kita dari mulai tadi dilipat kain, Bapak Kapolda mengajak Ustadz Somad, tolong tanam ini Ustadz. Setelah ditanam, saya diajak mengajarkan amanah tanam tanaman. Dan malam ini pun Masya Allah Tabarakallah, di depan pentas ini tanam tanaman. Dan Alhamdulillah kalau ditengok asli semua. Kadang di beberapa acara saya tengok tanaman rupanya plastik. Hari ini asli. Mohon kalau ini punya orang dipinjam, habis acara dipulangkan. Kalau ini punya panitia, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang ada dalam hati mesti ditunjukkan dalam bentuk amanah, dan amanah itulah yang membuat negeri ini menjadi aman. Maka malam ini dibuat nama acaranya Bakti Religi dan Peduli Lingkungan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara yang ke-79 tahun 2025. Ustadz tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mesti religi? Religi diambil dari bahasa Inggris, religion. Religion. What is your religion? Rupanya kalau habis makan bakso ini lancar bahasa Inggris kita. Apa agama kamu? Agama dari kata a tidak. Agama kacau. Agama tidak kacau. Dengan beragama maka orang tidak menjadi kacau. Jadi kalau ada orang malah beragama menjadi kacau, itu berarti agamanya kacau atau orangnya kacau. Orangnya kacau. Maka dengan beragama kita menjadi lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya mengatakan tanam tanaman, apa kata orang? Ah, Ustadz Somad yang nyuruh. Tapi kalau agama yang menyuruh, sholatlah, orang takut meninggalkan sholat. Puasalah,
orang takut meninggalkan puasa. Tanamlah. Maka beda anjuran dari pemerintah menanam. Mungkin dia takut karena petugas, mungkin dia takut karena ada yang mengawasi. Tapi kalau dia menyuruh, disuruh menanam karena agama, dan agama Islam tidak hanya menyuruh kita sholat, agama Islam tidak hanya menyuruh kita berpuasa. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sakit-sakitan, setengah napasku pergi. Kalau bahasa Tanjung Boli, ongok baung. Sudah mau mati, tapi di tangan masih ada bibit tanaman. Kata Nabi, falyaghrisha, tanamkanlah. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tadi Ustadz Somad dengan Bung Rocky Gerung, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ibu Bupati menanam tanaman dilipat kain, begitu sampai ke Tanjung Belit menanam lagi, besok pagi sebelum pulang menanam lagi. Memang menanam ini adalah salah satu dari religi, bagian ajaran agama Islam. Bagi yang tidak Islam, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ajaran agama masing-masing. Tapi dalam ajaran Islam kita tidak hanya disuruh untuk menjaga sholat, aqimus sholah, menjaga puasa, kutiba alaikumus syiyam, tapi juga kita disuruh menjaga alam semesta. Air sungai dipakai untuk berwudu. Tadi saya sholat maghrib jamak takdim dengan isya, wudunya di sungai. Pak Kapolda sempat bertanya, sah kita wudu di sungai ini? Itu udah ada yang jawab, sah. Kenapa beliau bertanya? Karena kami berwudu di sana banyak ramai orang. Pak Kapolda menginstruksikan tadi, tolong jangan ada yang membuang rudal dari sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika air itu banyak, lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke belakang. Lalu kemudian kita mandi, rambut kita pakai sampo, setetes 2 tetes masuk ke dalam air. Air tetap suci. Tapi ketika air cuman 1 timba, lalu kemudian dipakai untuk cebok, percikan air, air sabun, air sampo, air mandi, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Alhamdulillah, air sungai Subayang, betul, masih mengalir bersih, masih lagi suci, dipakai untuk mandi. Tapi di kota-kota besar metropolitan, saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan paman saya, apa kata beliau? Somad, di sini dulu kami mandi-mandi tahun 70-an. Sekarang airnya sudah hitam. WC terpanjang di dunia, bukan di Afrika, bukan di Amerika, bukan di Australia. WC terpanjang di dunia namanya Kali Ciliwung. Tidak bisa lagi orang minum, tidak bisa lagi mandi, gatal-gatal. Kenapa kulit orang gatal? Apakah karena kotoran? Bisa jadi. Tapi rupanya ada air merkuri yang dipakai untuk mencuci pasir, memisahkan antara butiran-butiran emas. Ikan makan merkuri, ikannya dimakan orang, digulai, asam podeh baung. Merkurinya masuk ke dalam, tidak bisa dicerna oleh tubuh, menggumpal dalam darah, namanya kanker darah. Menggumpal dalam rahim, namanya kista. Mengumpal dalam daging, namanya kanker daging, tulang, tumor, daging tumbuh, dibawa ke rumah sakit. Duit hasil haram. Kenapa? Karena sudah
meninggalkan amanah. Kenapa orang tidak pernah merasa cukup? Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Ini gunung, ini bukit, di tengahnya ada lembah. Seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, satu lembah itu semuanya emas, walan tamla fahu illat turab. Dia tidak akan pernah mengatakan cukup, dia tidak pernah mengatakan enough. Dia tetap akan minta lagi 2, minta 3, minta 4, minta 5. Walan tamla fahu illat turab, sampai akhirnya mulutnya disumbat tanah. Hanya tanah jenazah, tanah liang lahatlah yang bisa menyumbat mulut. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Bayangkara, diselipkan di dalamnya ada tausiah, karena ada pesan religi. Karena orang tidak hanya mau mendengar undang-undang peraturan, orang tidak takut kepada perda, orang tidak segan kepada aturan. Dia mesti disadarkan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat yang kuat-kuat ada orang. Polisi, astaga, ini yang punya acara polisi. Tentara, ada Bapak Babinsa. Ustadz, astagfirullahaladzim. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang membawa salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, du'a, tahajud, witir, salat sunat tasbih, wa zakatin, zakat, infak, sedekah, bangun masjid, panti asuhan, panti jompo, menyekolahkan anak yatim, wa hajjin, haji ke Makkah, bolak-balik umrah. Tapi ternyata dia sudah menzolimi orang lain. Orang mandi di sungai kulitnya gatal gara-gara merkuri. Orang tidak lagi bisa menikmati alam karena hutan sudah ditebang. Zalim, aniaya. Lalu apa yang terjadi? Ukhidat hasanatuhu, pahala solatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya diambil. Ukhidat khotoyahu, diambil pahala-pahalanya, lalu kemudian diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dia zolimi, yang dia rusak alamnya. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya, walam yuqda alaih, yang ngantri masih banyak, sementara amal yang mau dibagi sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang yang dia zolimi, diambil dosa orang yang dia aniaya. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka kena azab, bukan karena berjudi, bukan karena zina, bukan karena narkoba. Masuk neraka karena berbuat zalim. Doakan kita semua diampuni Allah dari perbuatan zalim. Andai kita pernah melakukan perbuatan zalim, andai kita pernah menganiaya orang. Saya baca dalam kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita khatamkan bulan Ramadan waktu Covid 2020. Karena tidak boleh ceramah, akhirnya saya buat online khatam satu Ramadan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada seorang pulang dari undangan walimah. Waktu walimah makan daging kambing, dagingnya nyangkut di gigi. Dicongkel-congkel pakai lidah, tak tercabut juga. Akhirnya dia tak sabar sampai ke rumah. Diambilnya ranting pohon kayu halaman rumah orang untuk mencongkel daging. Apa pula gigi dicongkel, tercabut lah. Mencongkel daging yang tersangkut di celah gigi. Lalu kemudian setelah itu sampai ajalnya dia mati. Dan ketika dia mati, dia lama dihisab, dihitung di akhirat. Apa dosa dia? Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia haji, dia zikir, dia sodakoh, dia silaturahim.
Dosanya apa? Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak makan riba. Apa dosanya? Dicari-cari-cari, dosanya adalah mengambil ranting kayu tetangga, tidak izin kepada yang punya. Kira-kira kalau ranting kayu rumah kita diambil orang, kita rugi atau tidak? Tidak. Kalau hanya satu ranting saja untuk mencongkel daging di celah gigi, hisapnya lama di akhirat. Bagaimana dengan orang yang menebang 200 hektar? Bagaimana dengan orang yang meluluh lantakkan hutan Riau? Dan dengan duit itu pula lah dipakai untuk nampaknya kelihatannya berbuat baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari perbuatan zalim ini insya Allah. Hidup ini berapa lama? Selesai S1 22, masuk S2 24, selesai S3 27, cari kerja 30, punya anak 31, 32. Meninggal, dulu orang meninggal umurnya 63. Sekarang baru 40, diabetes mellitus. 45, jantung koroner. 50, asam lambung. 55, asam urat. Kalau kebetulan penyakitnya ada seperti yang saya sebut, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya ngomong tidak pernah menyindir menyinggung orang. Saya hanya bicara apa yang terlintas di pikiran saya. Makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, makin canggih pengobatan. Apakah orang makin panjang umur atau makin cepat mati? Makin cepat mati. Datuk saya meninggal umur 90. Tapi orang tua saya mulai meninggal ibu saya umur 70. Dan makin cepat. Si Fulan, si Anu sudah meninggal. Sampai pada akhirnya kita semua akan mati. Dan ketika mati diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini aneh dan unik. Lahirnya tidak bawa apa-apa. Matinya juga tidak bawa apa-apa, tapi hisapnya lama di akhirat gara-gara apa-apa. Lahirnya tidak bawa apa-apa. Ada yang lahir bawa kartu ATM? Enggak ada. Matinya juga tidak bawa apa-apa. Ada yang mati bawa surat sawit. Ada yang mati bawa brondol. Enggak ada. Lahir enggak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Tapi pertanyaan mungkar nakir lama gara-gara apa-apa. Tapi jangan gara-gara ini besok semua bawaannya mau mati. Saya tidak mau masyarakat Tanjung Boli gara-gara Pak Kapolda membuat acara bakti religi dan peduli lingkungan. Lalu Pak Wali bertanya kepada masyarakat, masyarakat Tanjung Boli, apa cita-cita ke depan? Mati. Silakan makmurkan dunia alam semesta, tapi jangan menzolimi, menganiaya. Masuk seekor harimau ke rumah warga di salah satu kabupaten di Riau, jangan sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pertanyaannya, harimau itu yang masuk ke rumah warga atau warga itu yang sudah mengambil rumah harimau? Untung harimau tak pandai unjuk rasa. Karena tak ada koordinatornya. Andailah harimau itu unjuk rasa dan dia datang ke kantor-kantor dinas, dia tidak bawa spanduk. Dia langsung memakan semua orang yang ada di situ. Ketika jalan tol dibangun, dibuatkan khusus ada terowongan untuk jalan gajah. Sebetulnya kita mengambil jalan gajah atau gajah itu mengambil jalan kita? Kitalah yang mengambil jalan dia. Karena gajah tidak pernah berpindah jalan. Gajah dari datuk moyangnya dulu sampai ke nenek, sampai ke anak, sampai ke cucu. Gajah tidak pernah beralih arah jalan. Gajah tidak pindah ke lain arah.
Itulah hebatnya gajah. Jangankan berpindah ke lain hati, berpindah ke lain jalan pun dia tidak bisa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwa makhluk yang katanya tidak berakal, tapi dia punya insting, dia punya gharizah untuk menjaga jalannya. Manusialah yang sudah menabrak gajah. Ketika anak gajah ditabrak bis di jalan tol, gajah meraung, viral, seluruh dunia menonton. Ibu di Tanjung Boli ada menonton video itu? Kalau belum nanti saya kirimkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran. Hai Abdul Somad, kau mendengar berita tentang pembalakan, tentang illegal logging. Apakah kau hanya diam? Apakah kau hanya mengajar di pesantren? Aku mendengar ya Allah. Wal basar, kau sudah melihat hutan gundul. Kau sudah melihat kayu balak tinggi membumbung. Kau sudah melihat jalan-jalan hancur. Sudah ya Allah. Apa yang kau lakukan sesuai dengan saya yang tak punya kekuasaan apa-apa. Saya hanya punya lisan, saya hanya punya suara yang saya pakai untuk menyadarkan diri saya sendiri, untuk menyelamatkan. Supaya nanti kalau di akhirat ditanya Allah Ta'ala, kenapa kamu masuk neraka? Karena zalim kepada umat, karena zalim kepada hutan, zalim kepada hewan. Ada Ustaz Somad dulu menyampaikan itu? Enggak ada. Ustaz Somad hanya menyampaikan umroh, karena dia bawa jamaah pergi umroh. Saya menyampaikan tentang hutan, saya menyampaikan tentang menjaga kebersihan, saya menyampaikan tentang menanam tanaman. Alhamdulillah, bulan lalu diajak menanam tanaman di halaman kantor Kapolda. Tadi diajak lagi menanam tanaman di lipat kain. Sampai perahu kami diajak lagi menanam tanaman dan melepas bibit ikan. Besok pagi sebelum pulang menanam tanaman. Bapak Jenderal Heriawan, beliau tanaman aja dia jaga, apalagi kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jumpa orang baik doanya, kalau jumpa orang baik doanya begini, katsarallahu amsalak. Bisa diulang? Katsarallahu amsalak. Pakai sa, ulang sekali lagi. Katsarallahu amsalak. Artinya semoga Allah memperbanyak orang baik seperti kamu. Mudah-mudahan jenderal, ini bukan jenderal polisi, jenderal puisi. Mudah-mudahan orang baik seperti ini diperbanyak Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga sastra Melayu, menjaga marwah dengan mengundang para sastrawan-sastrawan dari Bali, dari UI, dari Jakarta, dari Batam, didatangkan kemari. Supaya apa? Diadakan lomba anak-anak muda Riau. Sebelum menanam tanaman, baca puisi dulu. Sebelum menanaman, yang puisinya bagus, disuruh membacakan hasil puisinya. Supaya apa? Bahasanya terjaga, tanamannya terjaga. Kalau yang ceramah Ustadz Somad, mari jaga bahasa, mari jaga bahasa. Orang tidak mau ikut. Mari tanam tanaman, orang tak mau ikut. Tapi kalau Kapolda, beliau tidak perlu berteriak, beliau tak perlu tablik akbar. Dia cukup pegang pistolnya. Mari kita jaga bahasa ya. Mari kita jaga tanaman, jaga. Kalau tidak aku pecahkan ginjal kalian nanti. Mumpung pistol masih ada, mumpung seragam masih dipakai, belum ditarik negara, mumpung pistol masih besi. Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat kali? Ya karena saya bicara di depan orang-orang yang aktif. Kalau di masjid saya tak ceramah begini. Kalau di masjid, marilah kita banyak istighfar, mengingat mati. Tapi karena ini orang-orang aktif, pistolnya masih besi, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir.
Jangan nanti ketika pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Barulah datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Udahlah Pak, banyak-banyak baca Yasin aja lah saya bilang. Bupati-bupati yang masih aktif, bupati yang masih punya kekuasaan, bisa memerintahkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala sekolah, pakai untuk menolong agama Allah, pakai menarik tangan orang supaya tidak zolim kepada alam, tidak zolim kepada manusia, tidak zolim kepada hewan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kita ini diutus Allah bukan menjadi rahmat lil muslimin, bukan menjadi rahmat lil mukminin, rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmatnya, sungai mendapat rahmat, tanam-tanaman mendapat rahmat, ikan mendapat rahmat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Dosa itu judi, dosa itu zina, dosa itu LGBT, dosa itu selingkuh. Ya, tapi dosa merusak alam, dosa meluluh lantakkan hutan, dosa menghancurkan sungai, dosa tambang ilegal, dari mulai yang melakukannya, yang memberi izinnya, yang mengawalnya, yang membiarkannya. As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran. Syaitan akhras, setan bisu. Ini sekarang banyak orang yang penting bukan saya, bukan urusan saya, bukan privasi saya tidak diganggu, enggak apa-apa. Oh, tidak begitu brother, tidak begitu besti. Memangnya kalau sungai ini dirusak, lalu airnya keruh, orang tidak bisa mandi, anak pesantren tidak bisa berwudu, air dulu suci bersih bisa diminum langsung, tapi kemudian kotor, bakteri, lalu kemudian apakah yang kena azab yang merusak saja? Tidak, semuanya kena azab. Dulu orang menangkap ikan dipancing, orang menangkap ikan diambil akar tuba di tengah laut, diambil akar tuba di tengah hutan, dipukul akar tuba, keluar putih macam susu. Maka itu kata pepatah orang Melayu, air susu dibalas dengan air tuba, karena bentuknya sama, tapi satu susu satu tuba. Dulu orang mau membunuh ikan pakai akar tuba, ikan cuman pingsan, yang besar-besar ditangkap, yang kecil tetap hidup. Sekarang dibom, bukan cuman induk ikan, cicitnya pun mati. Akhirnya anak kita tidak lagi bisa makan ikan. Makan ikan rasanya rasa ikan, tapi tidak ada ikannya di dalam. Apa namanya? Tepung ikan, rasa-rasa ikan, bahan kimia. Makan daging, tidak ada dagingnya di dalam. Saya kalau mau makan ayam, ayam tuh betul dibeli, digoreng, kasih anak. Kalau mau makan ikan, ikan tuh betul digoreng, kasih anak. Sekarang tepung rasa ikan, tepung rasa ayam, tepung rasa sapi. Bukan ikan, bukan ayam, bukan sapi. Memicu kanker, memicu penyakit. Dari mana semua ini datang? Dari keinginan yang terlalu menggebu-gebu, ingin kaya cepat, ingin berkuasa, ingin hebat, tapi kita sudah menganiaya, menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zolim ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tausiah jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 9.30. Saya sudah berdiri 40 menit. Tapi biasanya Ustadz ceramah 1 jam. Kecuali hari ini 40 menit. Kenapa? Karena ini acara spesial. Ada puisi, ada lagu, ada sambutan, ada penghargaan, ada muhasabah, ada zikir.
Mudah-mudahan malam ini berkesan buat kita semua insya Allah. Bapak ibu adik-adik ambil video, buat vlog pendek, buat update status, masukkan ke dalam Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Share. Yang acara malam ini belum sempat menonton dari awal sampai akhir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana. Acara kita masih lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.